Oke, teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini di sesi satu saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup, kemudian batasan, konsep-konsep tentang mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Zaman dulu mata kuliah ini namanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, tapi di kurikulum baru namanya pemberdayaan masyarakat saja ya, ya betul? Ya. Dan zaman dulu kurikulum ini ada di semester 6 ya, semester 6 ya. Nah, tapi sekarang di kurikulum baru hampir semuanya di semua prodi itu memiliki mata kuliah pemberdayaan masyarakat, kemudian ditawarkannya itu di semester 1 ya. Saya tidak tahu ya mengapa ini ditawarkan di semester 1, meskipun ini kurang pas, tapi saya pikir ada hubungannya dengan visi misi Universitas Kuningan ya. Di kampus kami di Uniku di Universitas Kuningan memang memiliki visi misi itu pemberdayaan masyarakat. Mungkin Pak Rektor dan para dekan dan para wakil rektor pendidikan dia mewajibkan kalian untuk mendapatkan mata kuliah ini di awal-awal agar bisa menghubungkan semua mata kuliah yang kalian ambil itu dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Baik, sambil mulai ya, saya nggak sekali lagi ya, saya nggak share screen ya. Jadi coba kalian buka sendiri di laptop atau di handphone, kamu bisa baca atau hanya mendengarkan nggak apa-apa. Jadi saya akan membukanya di komputer saya sendiri tentang materi ini karena kita rekam dengan standar-standar kami. Terus tidak ditampilkan di dalam Zoom ya, share screen Zoom ya. Oke, teman-teman bahwa apa sih sebenarnya khusus yang kehutanan ya? Khusus yang kehutanan apa sih hubungannya mata kuliah ini dengan isu-isu kehutanan ya? Pertama memang apa kalau kalian dengar di berita-berita, kemudian di berita maupun di media massa maupun di berita online dan atau di televisi, kalian pernah mendengar tentang konflik-konflik masyarakat yang ada di sekitar hutan. Nah, di hubungannya dengan isu lingkungan sebetulnya banyak juga, ada beberapa misalnya konflik antara industri dengan masyarakat lokal gitu. Ada pabrik dibangun di suatu tempat tertentu, kemudian pabrik itu kemudian mencemari sungai mereka dan lain-lain, kemudian masyarakat mulai berkonflik dengan pabrik tersebut. Nah, atau isu-isu tentang kaitannya dengan kemiskinan ya, kaitannya dengan kemiskinan, baik kemiskinan yang ada dalam masyarakat sekitar hutan maupun kemiskinan yang terjadi dalam tata kelola lingkungan ya, tata kelola lingkungan. Kalau tata kelola lingkungan seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya isu tentang industrialisasi ya, industrialisasi, ada kawasan industri di suatu tempat, misalnya di Karawang, di Bekasi, di Surabaya atau di tempat lainnya, kemudian di situ ada kantong-kantong pemukiman-pemukiman, kemudian kantong-kantong pemukiman itu masyarakatnya miskin, masyarakatnya miskin. Nah ini bisa dihubungkan dengan mengapa kita mempelajari pemberdayaan masyarakat, karena memang arahnya nanti akhirnya bagaimana kita mencoba membuat masyarakat ini mandiri ya dan memberdayakan diri sendiri, memberdayakan diri sendiri. Nah kalau di kehutanan memang mata kuliah ini itu pemahaman teori dan konsep, pendekatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat diperlukannya untuk mengelola isu-isu kehutanannya. Mengelola isu-isu kehutanan, misalnya isu pertama adalah
konflik masyarakat hutan dengan pengelola hutan. Eh, Misalnya di Gunung Ciremai ini kan seringkali konflik nih. Tahun 2010 sampai 2011 itu, kalau kalian orang-orang masyarakat desa sekitar Ciremai, kalian bisa menyaksikan bagaimana mereka berkonflik dengan Taman Nasional Ciremai. Ya, karena beberapa petaninya diturunkan, dipaksa diturunkan. Mereka kan menggarap lahan di kawasan hutan, menggarap lahan pertanian di kawasan hutan. Kemudian karena itu hutan konservasi tidak boleh digarap. Nah, kemudian itu diturunkan dan itu konflik. Dan apakah cuma terjadi di Ciremai? Enggak ya. Semua kawasan hutan memiliki hampir memiliki konflik karena perebutan akses ya, perebutan akses pemanfaatan lahan kehutanan. Sebelum adanya program-program perhutanan sosial, konflik ini kuat ya. Atau malah sebelum adanya era reformasi ya. Mungkin kalian ada yang belum lahir juga nih, era reformasi. Jadi sebelum tahun 998 ya. Sebelum tahun 98, jadi masih era Orde Baru, itu konflik ini lebih banyak diatasi melalui represi ya. Represi itu kekerasan ya, kursif, paksaan ya, represi. Jadi biasanya yang didatangkan adalah para aparat hukum ya, misalnya, atau aparatur TNI misalnya, kemudian polisi dan lain-lainnya, untuk membuat masyarakat itu akhirnya tunduk pada pemerintah. Jadi di era Orde Baru, konflik-konflik ini banyak yang banyak yang korban jiwa banyak ya. Contohnya misalnya ada pemanfaatan hutan lindung menjadi tanaman kopi, tanaman karet, tanaman sawit, itu yang melakukan masyarakat, dan kemudian mereka akhirnya dipaksa untuk diusir, dan ada yang dimasukin ke bui, ke penjara, bahkan ada yang kekerasannya itu menyebabkan kematian. Banyak itu di era Orde Baru. Karena di era Orde Baru itu kita menggunakan undang-undang yang pertama ya, undang-undang kehutanan yang pertama. Nah, kemudian di era reformasi 98 ini konflik mulai sedikit berkurang ya, tapi masih ada konflik. Sedikit berkurang karena undang-undang kehutanan kita sudah berubah ya. Undang-undang kehutanan kita, dan merespon tentang masyarakat adat, merespon tentang masyarakat lokal dan lain-lain di undang-undang yang kedua itu, yang perubahan itu, pasca reformasi. Nah, konflik tapi masih ada, apalagi di kawasan konservasi. Nah, kemudian ada di era Jokowi, Presiden Jokowi, ada pengembangan program namanya perhutanan sosial ya, dan regulasinya udah ada ya, ada beberapa regulasinya. Artinya secara program, pemerintah itu telah menyediakan ruang-ruang kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat ini. Jadi yang tadinya sudah kadung bertani karet di kawasan hutan ilegal, kemudian akhirnya difasilitasi itu menjadi perhutanan sosial, program-program perhutanan sosial. Nah, jadi mata kuliah ini berhubungan dengan itu ya, isu-isu yang di kehutanan dan isu-isu yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua, hubungannya adalah mata kuliah ini pun berupaya melalui metodologi, melalui konsep-konsep yang kami berikan, berupaya untuk Anda itu kan nanti akan lulus, kemudian akan menjadi rimbawan lah ya, ada yang menjadi mengelola hutan ya, yang di lingkungan Anda akan
menjadi spesialis untuk mengelola lingkungan gitu. Dan kemudian unsur-unsur di dalam mengelola hutan dan mengelola lingkungan itu kan pasti ada unsur manusia ya, baik manusia yang di level tinggi maupun manusia di level lokal ya, di level lokal di sekitar yang kamu kelola itu. Dan kemudian kamu akan mencoba melalui mata kuliah ini membuat rekayasa bagaimana memberdayakan suatu komunitas di sana gitu. Itu isunya, isu kenapa mata kuliah ini diberikan. Kemudian tadi ya. Kemudian yang terakhir itu kenapa mata kuliah ini juga penting, itu sebetulnya mata kuliah ini memiliki tujuan ya, tujuan itu bagaimana sih untuk meningkatkan penghidupan dan kemandirian masyarakat sekitar yang kamu berdayakan. Kalau di ilmu kehutanan yang orang-orang masyarakat sekitar hutan, kalau di ilmu lingkungan ya orang-orang yang kaitannya dengan lingkungan, entah di lingkungan pabrik, entah di lingkungan industri gitu. Orang-orang lingkungan akan bekerja di hampir semua sektor ya, bisa bekerja mereka. Karena kan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar juga perlu orang-orang lingkungan untuk mengelola lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar industrinya. Kemudian ada satu hal tentang isu pemberdayaan masyarakat ya. Jadi fakta di lapangan sebetulnya kegagalan program pemberdayaan itu lebih besar dibandingkan dengan keberhasilan program pemberdayaan. Jadi yang sudah melakukan pemberdayaan itu banyak ya, banyak sekali ya, baik dari pemerintah, aspek pemerintah, dari NGO, dari mungkin perguruan tinggi juga melakukan itu. Pemerintah bisa pusat, bisa daerah ya, itu banyak ya. Sepengetahuan saya di lapangan, karena seni untuk memberdayakan masyarakat ini eh, lebih mudah berteorinya dibanding mempraktekannya, jadi prakteknya lebih sulit ya. Mengimplementasikan atau membuat masyarakat itu berdaya itu lebih sulit dibanding membicarakan tentang mata kuliah ini. Nah akhirnya karena ini seni ya, seni itu berarti memang kamu harus punya, selain kamu harus tahu tentang konsep-konsep pemberdayaan, kamu juga harus punya apa namanya ya, feel ya, punya ekspektasi, punya feel ya, perasaannya ke sana ya. Istilahnya apa ya? Istilahnya jiwanya memang di situ, di pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita memperlakukan orang ini seperti objek-objek gitu atau seperti barang mati ya, yang kita berdayakan kan orang-orang hidup nih ya, orang-orang hidup, dan orang-orang hidup itu kan dinamis ya orangnya ya. Dinamis itu bisa dia berlaku baik, berlaku tidak baik, kemudian marah dan lain-lain ya, dinamis. Dinamikanya sulit ditebak ya. Akhirnya kalau kita memperlakukannya seperti benda-benda mati ya, tidak jalan ini program. Makanya di lapangan akhirnya kegagalan program pemberdayaan lebih banyak dibanding keberhasilannya. Bahkan yang melakukan itu misalnya NGO ya, NGO. Jadi nggak selalu program ini mulus, nggak selalu mulus. Makanya Anda nggak bisa hanya berhenti di mata kuliah, di mata kuliah ini. Nah yang berikutnya yaitu dia pemberdayaan masyarakat itu secara teori mudah ya, mudah dipelajari, buku-bukunya banyak ya, mudah dipelajari, tapi susah dilakukan. Susah dilakukan yaitu kamu harus punya feel di sana,
punya kemudian ketika ada tantangan-tantangan yang terjadi, ada penolakan dari masyarakat, kemudian masyarakatnya susah diatur, misalnya kamu tetap bertahan di sana, gitu. Jadi ini memerlukan dedikasi. Seorang pekerja sosial itu memerlukan dedikasi yang besar, sehingga apa yang paling penting itu sebetulnya menyeimbangkan antara bagaimana sih Anda menerima teori dari pendekatan pemberdayaan ini dengan praktek-praktek yang di lapangan. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, hubungannya apa sih mata kuliah dengan kompetensi ya, kompetensi lulusan? Seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda lulus, ya orang kehutanan akan menjadi seorang berprofesi untuk mengelola hutan. Seorang ilmu lingkungan akan berprofesi untuk mengelola lingkungan. Dan karena ini Anda mengelola hutan sama mengelola lingkungan itu, kamu berinteraksi dengan orang-orang sekitar yang kamu tinggal di sana, dan kamu harus bisa mencoba memperhatikan dimensi sosial ekonomi di sekitar sana, sosial ekonomi budaya di tempat kamu tinggal itu. Dan mata kuliah ini harapannya itu bisa meningkatkan kemampuan Anda untuk memahami konfigurasi sosial ya, dalam masalah pengelolaan hutan untuk ilmu kehutanan, dalam masalah pengelolaan lingkungan untuk ilmu lingkungan. Yang kedua, mata kuliah ini diharapkan ya bisa meningkatkan kemampuan Anda untuk memahami konsep-konsep pemberdayaan dan tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat, baik di kehutanan maupun di lingkungan. Nah, yang ketiga, mata kuliah ini diharapkan mampu meningkatkan Anda untuk memahami pendekatan pemberdayaannya. Setelah Anda paham tentang konsep, tujuan, nah Anda dikasih bagaimana sih pendekatan pemberdayaan. Kemudian yang keempat, mata kuliah ini diharapkan meningkatkan kemampuan Anda untuk memahami praktek dan metode-metode pemberdayaan masyarakat. Dan mata kuliah ini terakhir diharapkan mampu meningkatkan mahasiswa atau untuk menyusun program pemberdayaan masyarakat. Jadi pertama Anda belajar konsep, ya kudu tahu konsepnya, cara pendekatannya gimana, praktek dan metodenya gimana, kemudian Anda membuat program. Ya, tentu kemudian yang kita obrolin ini adalah bagaimana Anda merancang program itu di atas meja. Anda belum sampai ke bagaimana memberdayakan masyarakatnya nih. Tapi misalnya nih, satu satu waktu kamu ke lapangan, kemudian kamu mengamati masyarakat miskin di sekitar hutan, kamu belum melakukan pemberdayaan, tapi kamu amati gitu. Kemudian apa masalahnya di sana, kemudian apa yang jadi peluang, potensinya apa, bagaimana agar masalah ini dapat terselesaikan, bagaimana basis-basis penghidupan masyarakat gitu. Dan kemudian dari sana kemudian Anda merancang program pemberdayaan masyarakat, dan merancang itu kan masih di atas meja. Nah, minimal mata kuliah ini membantu Anda untuk merancang itu, menyusun pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian mengimplementasikannya itu Anda butuh kemampuan lebih ya, terutama jam terbang. Kalau kemampuan lebih berarti terutama jam terbang. Artinya kamu harus benar-benar menjadi seorang pekerja sosial gitu, dan itu nggak bisa didapatkan hanya lewat kuliah-kuliah beginian. Anda harus terjun dan Anda harus bisa ngerasain berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini yang diharapkan dari mata kuliah ini ya.
dari mata kuliah ini. Sebelum lanjut nih, saya minta ada 2 orang yang berkomentar dulu. Silahkan, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada, Pak. Tidak ada ya, oke. Kita lanjut ya. Eh karena ini nggak share screen ya, saya mau tanya dulu nih, Anda kesulitan nggak untuk membuka laptop dan membacanya di sana sambil mendengarkan saya, atau ada teman-teman yang memang tidak membuka materinya di laptop atau di handphone? Ya buka ya, oke ya, sambil dibuka. Jadi saran saya sambil dibuka PPT-nya ya, PPT atau PDF-nya, sambil dibaca. Terus apa sih sebetulnya konsep-konsep mata kuliah ini sebelum ke konsep partisipasi ya? Karena mata kuliah yang lama ada nama istilah partisipasi, tapi mata kuliah yang baru ini namanya murni pemberdayaan masyarakat ya. Saya menggunakan beberapa narasumber ya dari beberapa buku untuk menelusuri apa sih itu pemberdayaan masyarakat. Dan salah satunya ada yang mengerucut menjadi benang merah ya. Meskipun variasi-variasi di antara beberapa pendapat ini berbeda, cukup berbeda. Kayak misalnya dari Christensen ya dan teman-temannya ya. Tahun 89 ini dia udah membuat konsep-konsep pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, pemberdayaan masyarakat ini adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri. Nah, ini yang menurut Christensen. Jadi ini kata kuncinya menurut Christensen ini bahwa pemberdayaan masyarakat itu satu proses ya. Proses di mana masyarakat itu berinisiatif ya untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Jadi misalnya tempat saya di Jakarta, saya ini lagi di Jakarta. Saya berkunjung di Jakarta ya di Pluit, di Muara Angke. Ada yang pernah ke Muara Angke? Nah, oke. Di tempat saya ini bersebelahan ini kawasan elit ya, kawasan elit ya. Oh, kawasan Pluit itu kawasan elit. Tapi ini dekat pesisir. Dekat pesisir ini kemudian di situ tuh ada beberapa nelayan ya. Ini konteksnya tentang nelayan ya, masyarakat pesisir. Ada beberapa nelayan yang hidup dan membuat perkampungan namanya Kampung Nelayan di Muara Angke. Suatu waktu saya minggu lalu saya datang ke sana ya. Datang ke sana itu saya ngerasain sesuatu yang sangat jauh berbeda ya antara lingkungan fluid yang banyak orang-orang elit, orang-orang Chinese banyak sekali di sini, apartemen di mana-mana, gedungnya, rumahnya mewah-mewah. Kemudian saya masuk ke yang nggak terlalu jauh dari kawasan elit ini, masuk di suatu kampung nelayan ini, itu sangat beda ininya, kondisinya. Jadi eh, orang-orang nelayan ini asalnya dari mana-mana ya, bukan cuma dari Jakarta ya. Jadi tidak punya akar sejarah pemukiman di sana, tapi karena itu orang-orang nelayan itu ada yang berasal dari Cirebon, dia kemudian melautnya di sekitar Jakarta, dan ketika sekitar Jakarta dia tinggalnya di mana, di Muara Angke ini. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain macam-macam. Dan itu berlangsung mungkin lebih. Hai ya, gimana? Halo. Itu berlangsung lama ya, mungkin puluhan tahun lebih ya,
berlangsung lama sampai akhirnya mereka tuh mendirikan pemukiman. Awalnya mungkin pemukiman sementara ya, karena mereka nggak punya tanah dan lain-lain di sekitar pantai gitu. Tapi lama kelamaan eh, lama kelamaan apa, menetap gitu, kemudian menetapnya itu seadanya ya, ala kadarnya. Jadi akhirnya muncullah pemukiman yang benar-benar kumuh gitu. Jadi rumah petak-petak, dari triplek, kumuh banget, kumuh aja. Sanitasi nggak bagus dan lain-lain. Kemudian mereka beraktivitas, ya ada yang hasil lautnya kemudian diolah sama mereka, ada kerang hijau di diolah, dibuka dan lain-lainnya, sampai akhirnya itu menimbulkan limbah-limbah. Nah, limbah-limbah ini kemudian berdampak negatif untuk mereka juga, karena akhirnya lingkungannya itu penuh dengan situasi sanitasi yang buruk ya. Banyak lalat lah, banyak inilah di selokan-selokan itu. Jadi ini situasi yang sangat miris gitu. Nah, konsep pemberdayaan masyarakat ini, kalau misalnya kita pakai definisi Christensen ini, itu diartikan sebagai, dengan contoh kasus yang tadi, masyarakat pesisir kampung nelayan ini, diartikan sebagai bagaimana sih si masyarakat ini memproses dirinya sendiri untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri. Jadi pemberdayaan masyarakat itu bukan Anda punya uang, kemudian di masyarakat dikasih uang. Bukan begitu. Jadi pemberdayaan masyarakat ini adalah bagaimana masyarakat itu bisa berinisiatif memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Gitu. Jadi clue-nya itu ada di masyarakat. Clue-nya. Kenapa sih clue-nya di masyarakat? Itu agar berkelanjutan gitu. Kalau misalnya datangnya itu dari luar, dikasih ini, dikasih A, dikasih alat-alat, dikasih mesin, dibangun sarana, ya. Kemudian ketika kita tinggal, ya orang-orangnya masih perilakunya masih sama. Gitu. Makanya karena definisinya pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses agar masyarakat bisa memperbaiki diri sendiri, oleh karena itu pendekatannya beda. Nah, ini menurut Christensen ya. Nah, menurut Robinson ada lagi. Ini tahun 1994 ya. Jadi menurut Robinson ini pemberdayaan adalah suatu proses pribadi maupun sosial dalam arti masyarakat, kemudian melakukan suatu suatu proses itu untuk menunjang kemampuan pribadi, kompetensi pribadi dan masyarakatnya, serta kreativitas serta kebebasan untuk bertindak. Agak ngeblur nih ya yang Robinson ini ya. Tapi yang Christensen yang sebelumnya itu definisinya lebih jelas ya. Kalau Robinson ini fokusnya di bagaimana si masyarakat ini, baik pribadi maupun konteksnya masyarakat, itu membangun proses bagaimana dia itu kemudian memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, memiliki kreativitas, dan memiliki kebebasan bertindak. Bisa memberdayakan masyarakat ini agar masyarakat ini memiliki kemampuan, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Nah, satu lagi, IV.
IV ini terdapat dia tentang pemberdayaan masyarakat. Ini dia mengacu ke empowerment ya, atau pemberdayaan masyarakat, yang berarti memberi daya ya, empower ya. Power itu kan kekuatan, kekuasaan, kekuatan, ya. Empowerment. Jadi empowerment ini bagaimana kita memberi kekuatan kepada pihak-pihak yang kurang, tidak memiliki kekuatan. Gitu. Misalnya gini, kalau ini si IV ini konteksnya ke ngomongin tentang konflik ini. Ngomongin tentang konflik, paradigma konflik si IV ini. Jadi ada orang misalnya di kawasan hutan, kemudian dia melakukan sesuatu yang sesuatu yang ilegal gitu. Ilegal itu gara-gara ya dia misalnya, salah satu contohnya adalah masyarakat itu kemudian bertani di kawasan hutan karena dia nggak punya lagi lahan ya, dan kemudian mendapat tekanan dari petugas kehutanan. Akhirnya mereka dipaksa diusir. Si masyarakat ini dia nggak punya kekuatan nih, si masyarakat ini nggak punya kekuatan ya untuk berdialog, untuk mencoba membela diri, mencoba untuk menjelaskan kepada pengelola hutan bahwa kami ini butuh makan, bla 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 bla. Tapi karena dia nggak punya kekuatan, akhirnya dia terusir. Orang-orang terusir ini nggak bisa berdialog gitu. Nggak bisa berdialog, kemudian nggak bisa bernegosiasi. Terusir, ya kemudian ketika terusir ini akhirnya dia mencari, untuk bisa bertahan hidup, dia mencari seadanya, apapun dia bisa, yang penting bisa bertahan hidup. Gitu. Ini menurut IV ini orang-orang ini tuh orang-orang yang lemah gitu. Marginal, lemah. Makanya kita harus kasih power, kekuatan. Bagaimana kita memberi kekuatannya? Yaitu lewat misalnya advokasi, lewat misalnya memberikan pendampingan, bahwa mereka itu memiliki hak-hak juga sebagai masyarakat kecil, misalnya memiliki hak-hak, dan dengan kata lain mereka dicoba untuk diberdayakan melalui interpretasi bahwa mereka ini harus bisa berdialog, harus bisa membela diri dan lain-lain. Gitu. Banyak hal yang situasi di lapangan ya, kalau kita lihat banyak hal orang-orang terpinggirkan ini akhirnya kalah gitu. Terpinggirkan banyak hal karena dia nggak punya kekuatan, nggak punya power, nggak punya kekuatan, nggak punya relasi dengan orang-orang yang bisa membantu dia. Saya pernah merasakan zaman dulu stasiun ya, pengelolaan kereta api zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda ya, beda aja. Ya memang kalau zaman sekarang kamu lihat di stasiun-stasiun tuh bersih gitu, nggak ada pedagang-pedagang kaki lima dan lainnya, bersih aja. Kamu kalau ngelihat zaman dulu nih, saya pakai kereta ekonomi misalnya, kereta bisnis dan ekonomi sama ya, ke Jogja berangkat. Nah kemudian selalu ada pedagang asongan di sana, menjajakan makanannya dari stasiun sampai dia ikut keretanya gitu. Jadi luar biasa ya, orang yang mencari uang di stasiun maupun di kereta itu, kadang mereka ini misalnya orang Cirebon ya, dia berdagang nasi bungkus, dia ya sepanjang itulah dia menjajakan di kereta itu. Jadi dia ikut di kereta Senja Utama misalnya. Nah dia sampai Jogja, kemudian dia balik lagi ya sampai habis. Jadi dia mencari uang, menjajakan nasi bungkus itu yang awalnya di Cirebon, dia ikut sampai Jogja, ikut pakai kereta itu.
menjajakan uang. Dia harus pendidikannya tinggi, apalagi di kantor-kantoran harus sarjana dan lain-lain. Akhirnya yang dia punya itu dia bisa menjajakan berjualan, jualan nasi bungkus itu. Saya nggak tahu nih, kalian pernah ngerasain nggak situasi stasiun yang seperti itu? Kayaknya belum deh, kamu belum lahir kelihatannya. Belum lahir ya, kelihatannya belum lahir ya. Nah, zaman itu ya, memang banyak orang-orang marginal itu bisa punya akses untuk berdagang, berjualan di stasiun-stasiun ini. Nah, coba kamu perhatikan saat ini gitu. Saat ini tuh orang-orang kayak gitu nggak ada. Orang-orang kayak gitu tuh malah di ya pasti diusir gitu sama security. Boro-boro berdagang gitu ya, kita belum punya tiket aja nggak bisa masuk ke stasiun gitu. Yang ada siapa? Yang ada itu kan, yang dibangun itu kan ruko-ruko, toko-toko. Anda punya uang, ya sewalah toko ini. Jadilah Roti O misalnya, nyewa toko, buka resto Roti O di stasiun. Punya uang, punya modal, jadilah misalnya KFC di situ di stasiun. Dan lain-lain ya, ada ada kopi dan lain-lain lah. Itu semuanya sewa kan, dan itu bermodal semua. Orang-orang kecil yang tadi itu nggak mungkin bisa mengakses yang seperti itu. Dan mereka kemudian ketika situasinya berubah, dalam prosesnya itu pasti ada pengusiran tuh, konflik tuh pasti. Saya nggak ngomongin detail karena saya nggak menyaksikan itu konfliknya. Saya malah bertanya-tanya, ini orang pada kemana ya? Orang-orang terpinggirkan ini akhirnya dia terkucilkannya kemana ya? Mungkin dia jadi gembel atau mungkin jadi apalah, atau Gojek dan lain-lain misalnya ya. Sekarang kan ada akses begitu ya, orang-orang yang nggak punya kemampuan. Nah, ini orang-orang yang lemah gitu. Menurut IV ini orang-orang yang lemah gitu. Lemah itu dalam arti apa? Dia nggak bisa dialog dengan masyarakat. Dia nggak bisa punya akses untuk meningkatkan diri dia sendiri karena dia terhadap permodalan dia nggak ada, akses dia terhadap kemampu untuk meningkatkan kompetensi dia juga nggak ada. Gitu. Akhirnya mereka berjuang dengan dirinya sendiri gitu. Akhirnya dia akan mencari bagaimana mereka bertahan hidup. Dan Anda kalau melihat itu di Jakarta banyak ya. Saya pernah ya, saya di Jakarta kan baru 3 tahun ini ya, bolak-balik Kuningan Jakarta, yang mengamati orang-orang Jakarta juga, yang gedung-gedung tinggi, kemudian di situ sekitar gedung-gedung tinggi itu ada pemukiman orang asli, dan ternyata kumuh-kumuh. Termasuk yang di sini ya, di Kampung Nelayan ini, kumuh-kumuh. Dan mereka terpinggirkan ya, kemudian tereksklusi lah, terpinggirkan dengan sendirinya, dan akhirnya mereka nggak bisa terkucilkan. Akhirnya mereka bisa mempertahankan dirinya dengan cara mereka sendiri. Dan ini menurut IV ini yang orang-orang lemah ya, ini orang-orang lemah nih, orang-orang lemah ini kemudian dia nggak punya power, nggak punya kekuatan, nggak punya kuasa. Justru kita harus berdayakan dia. Ini yang definisi yang menurut IV. Menurut IV. Nah, dari 3 ini kira-kira gimana? Ada pertanyaan nggak? Saya nanya dulu deh. Saya ngomong terus dari tadi ini, dari 3 pertanyaan ini ada pertanyaan nggak? Reska, Pujianti, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Suara kita Pak. Iya sama Pak, soalnya apa sih sinyalnya tuh ini di sini susah. Oke. Iya, oke. Hujan Pak. Hujan. Oh, Iya, hujan. Iya. Kata nggak kedengeran suaranya jelas. Patah-patah itu kayak apa?
Kayak goyang Iya, patah-patah gitu ya? gelap. Gelap. Oke. Ada yang bertanya nggak kira-kira nih sebelum saya lanjut? Nah, sekarang saya coba saya yang nanya ya, deh. Kemarin itu kan Anda dikasih tugas tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat juga yang dasar ya. Kira-kira dari 3 definisi yang menurut orang-orang si, si Christensen, Robinson, sama Ivey itu ada yang mirip nggak dengan yang kamu baca? Yang 3 ini bukan dari buku itu ya, 3 ini ya, Christensen sama Robinson sama Ivey ini bukunya beda. Bukunya beda, orang-orangnya beda. Ada yang mirip nggak Anda memahami tentang pemberdayaan masyarakat? Kata kuncinya apa Pak? Pemberdayaan masyarakat berarti kata kuncinya pertama, berarti pemberdayaan masyarakat itu pertama bukan bukan dari luar ya, bukan bukan di luar masyarakat yang akan membantu masyarakat, tapi masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana dia memiliki proses untuk berinisiatif memperbaiki situasi diri dia sendiri. Nah, memperbaiki situasi ini berarti apa sih? Bagaimana meningkatkan kemampuan pribadi, bagaimana meningkatkan kompetensi, kreativitas, kebebasan bertindak. Nah, yang kayak gini ini situasi di mana menurut IV ini yang tadinya mungkin lemah ya, ada orang-orang lemah nih, orang-orang terpinggirkan, orang-orang lemah yang nggak punya kekuatan, kekuasa, nggak punya akses, nggak punya jejaring yang bisa membantu dia memperbaiki situasi. Nah, kemudian eh, itulah kata kuncinya dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, kita-kita itu kan bisa dikatakan orang luar nih ya. Kamu si pengelola hutan ya, kamu si pengelola lingkungan, kamu bekerja di industri misalnya untuk konteks-konteks lingkungan, kamu bekerja di KPH, pengelolaan hutan, atau kamu bekerja, orang-orang kehutanan ini bekerja di HPH ya, industri kehutanan ya, orang luar nih, orang-orang di luar dari komunitas masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sih sebenarnya orang luar dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini? Pertanyaannya adalah, Pak, kan pemberdayaan itu inisiatif dari masyarakat sendiri. Klunya kan ke sana, bagaimana masyarakat bisa memperbaiki situasi dari dia sendiri. Nah, justru itu akhirnya orang luar ini membantu ya, orang-orang pekerja sosial ya, membantu bagaimana dia ini bisa memproses itu. Jadi aktor utamanya bukan kamu nih. Aktor utamanya itu si masyarakat, aktor utamanya si masyarakat. Kamu ini kayak behind gitu. Bagaimana kamu ini hanya menciptakan situasi di mana orang-orangnya akhirnya kemudian mandiri, berinisiatif, bisa memperbaiki situasi diri dia sendiri. Gitu. Ibaratnya tuh kalau yang sederhana gitu, kalau yang sederhana nih ya, ada pepatah yang biasa kita dengar lah ibaratnya, memberi ikan atau memberi pancing gitu kan. Kalau memberi ikan itu dua-duanya tuh bisa situasi pemberdayaan masyarakat loh ya. Kasih ikan, kasih ikan, kasih ikan. Beda kalau misalnya memberi pancing kan. Memberi pancing itu kan bagaimana dia itu bisa bisa mencari ikan sendiri kan. Bisa mencari ikan sendiri gitu. Diajari cari-cari ikan tuh begini, cara menggunakan alatnya begini. Kemudian dia akhirnya bisa mencari ikan sendiri. Nah, menurut kalau melihat situasi definisi ini apa sih yang dipakai yang mana sih kira situasinya? Jadi yang dipakai adalah situasi pemberdayaan masyarakat itu yang memberi pancing, bukan memberi ikan. Ya, sekarang ini kenapa yang gagal-gagal? Kebanyakan tuh ikan ini yang menjadi fokus. Ya mungkin dia ngasih pancing tapi nggak sempurna gitu. Akhirnya dan masyarakat itu senangnya dikasih ikan
Gitu. Makanya situasi di lapangan memang sulit. Misalnya kita datang, kita kasih pelatihan, ya nggak mau masyarakat. Maunya dia kasih apa? Dia maunya misalnya mana kasih beras, kasih uang, itu lebih senang masyarakat. Itu tantangannya di lapangan. Gitu. Padahal kita mau kasih pelatihan, gimana caranya dia bisa bertani dengan baik misalnya, atau gimana dia bisa me, apa, mengelola kawasan hutan, mengelola budidaya hutan, mengelola budidaya madu hutan misalnya dan lain-lain. Tapi masyarakat nggak mau yang kayak gitu, capek, gitu kan. Itulah situasinya, dilemanya, dan itu yang oleh karenanya pekerja sosial itu harus punya seni dan punya dedikasi. Oke, sampai sini gimana? Sampai sini masih ada aja nih yang baru mau join. Saya pengennya diskusi ya. Sinyalnya patah-patah ya, oke. Sinyalnya patah-patah. Punya saya atau punya siapa ya yang jelek ya? Saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan bukan di saya. Saya kan Pak, punya saya kan Pak. Oke. Izin keluar Pak, ada petir. Siapa tuh? Sahrul. Ada petir. Hujan Pak, di sana turunnya. Di sini juga hujan Pak, soalnya tapi udah basah. Oke. Nanti coba dipahami lagi di materi yang Bapak kirim itu, Pak. Iya. Iya Pak. Ada yang kuotanya habis katanya Pak. Ada yang kuotanya habis. Oke. Oke, teman-teman, ini sesi saya udah ngobrol banyak ya. Kita ngerekamnya memang harus sedikit-sedikit, nggak bisa panjang, nanti nggak dilihat orang. Kenapa saya rekam ini? Karena untuk mendokumentasikan, takutnya kadang kalian biar cepet inget, kadang ya harus direkam begini ya. Nanti diulang lagi gitu. Makanya kamu bisa akses itu kan. Bisa akses ketika saya rekam, kamu tinggal mendengarkan, nggak usah belajar lewat buku, mendengarkan aja. Oh ini ya, ini begini, lebih enak. Jadi saya rekam. Iya Pak. Gitu. Jadi ini sesi ini saya akhiri dulu.